Hai, kembali lagi di Ujikom Tutorial 2020 paket 2. Di episode sebelumnya kita sudah membuat form pengaduan ya, untuk mengirim laporan pengaduan lewat aplikasi pengaduan ini oleh masyarakat. Nah, di video ini kita akan beralih ke bagian petugas ya, sekaligus admin untuk melakukan verifikasi laporan dan memberi tanggapan. Oke. Nah, tapi di video ini kita hanya melakukan verifikasi data saja, verifikasi laporan. Gitu. Oke, nanti di episode selanjutnya kita akan melakukan pembuatan form untuk tanggapan. Gitu mungkin ya, ya. Biar tidak terlalu lama durasinya. Oke. Verifikasi dan validasi. Nah, perlu kita ketahui, yang kita logout dulu, kita login sebagai petugas. Nah, sebelum kita melakukan verifikasi, datanya harus ditampilkan dulu. Bagaimana kita akan melakukan verifikasi laporan kalau datanya tidak ada? Gimana nih? Kita mau melakukan verifikasi nih. Laporan masyarakat itu harus ditampilkan dulu, baru kita verifikasi. Apakah ini layak diproses, selesai. Baik, kita menuju ke atur konten untuk menambahkan pola URL yang mengarah ke mana nih? Menu sama dengan pengaduan. Kemudian kita buat kontennya pengaduan. Oke. Pengaduan titik PHP. Oke. Kita ke konten, klik kanan, buat file baru, pengaduan.php. Okay. Nah, untuk template-nya kita sudah membuat di episode sebelum-sebelumnya ya, di data pengaduan. Nah ini, kita ambil saja di bagian ini dari row gitu kan, tabelnya ambil, ada tanggal, nama, judul, foto, status, dan tindakan atau aksi. TD. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang data pengaduan kita ambil, kita get dan tampilkan di sini di tabel data pengaduan. Oke. Karena di tabel pengaduan hanya ada nick, berarti kita harus ngambil nama itu dari tabel pengguna berdasarkan nick gitu kan. Jadi nicknya harus sama dengan nick yang ada di tabel pengaduan sama dengan nick yang ada di tabel pengguna. Berarti kita gunakan join tabel. Oke. Tag untuk memberi tanggapan, U untuk ubah status atau verifikasi V ya. Oke, coba kita refresh. Oke, kenapa tidak muncul? Ada yang salah. MySQL inner join pengguna B on A nick B nick pengaduan mysh. Oke. Bertahun-tahun ya. Sering nulis MySQL pasti gitu ya, typo. MySQL gitu. Refresh. Oke. Oke, sebagai contoh saya sudah mengubah di database. Statusnya selesai proses ya. Kita ubah semuanya ke mana nih? Ke 0 dulu ya. Gitu ya. Oke. Di sini contohnya saya sudah membuat ada 3 data pengaduan, jalanan rusak, perbaikan jalan. Oke, datanya sudah tampil. Lama sekali ya. Sekarang kita buat verifikasi. Nah, untuk melakukan verifikasi, alangkah baiknya kita menuju ke halaman lain ya, gitu kan. Ketika klik menuju URL tertentu, misalkan verifikasi, lalu di sana ada form untuk mengubah statusnya.
selesai atau proses gitu. Baik, kita buat di sini URL untuk menuju ke tanda tanya menu sama dengan apa ya, verifikasi dan get, ambil ID-nya, parameter ya, sebagai parameter kita akan mengubah data pengaduan dengan ID tertentu, dengan ID 1, dengan ID 2 dan seterusnya gitu. Ini kita ambil print row ID underscore pengaduan gitu. Oke, kalau saya klik nanti akan menuju ke sini, menu verifikasi parameternya ID ya. Oke, kalau ini berarti ID-nya 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat ke atur konten, buat pola URL baru untuk menampilkan halaman verifikasi gitu. Verifikasi titik php konten, buat file baru, klik kanan new file, verifikasi titik php. Kita gunakan select untuk memilih gitu statusnya, proses, selesai atau tetap pending gitu. Select form control, kita kasih name-nya status, kemudian di sini option no, selesai. Ini untuk tetap pending. Oke. Pilih status. Nah, saat kita akan mengubah ya, mengubah status berarti kita harus nge-get dulu ya untuk memberikan informasi bahwa ya data laporan yang akan kita verifikasi adalah benar gitu kan, data yang sudah kita pilih. Berarti di sini ubah status, misalkan sini judulnya, terus statusnya apa gitu. Nah, sekarang kita buat kode PHP di atas di sini. Ya, ini notif itu emang jelek ya kodenya. Seperti ini gitu, acak-acakan. Oke, ID kita ambil get ID di sini nih. Ambil data ID di sini dari URL. Kemudian kita buat query MySQL ya, awas hati-hati typo. Tampilkan semua data dari tabel pengaduan where yang ID pengaduannya sama dengan ID get ID. MySQL fetch, ini query. Oke. Terus coba kita cetak print data apa nih, judul. Tutup PHP, kalau kita refresh, ubah status perbaikan jalan. Loh, kok keluar? Oke, kalau saya pilih verifikasi jalanan rusak. Ubah status jalanan rusak. Oke, terus di sini ada lagi, kita cetak status ya. Kita buat lagi di sini kode statusnya, ini kita copy saja dari data pengaduan. Set. Jangan lupa ubah bukan row tapi data. Print status. Oke. Pending. Benar ya? Pending. Sekarang kita ubah statusnya, kita tambahkan button di sini, button primary, kita kasih nama
simpan. Lalu di atasnya, oke, ini bagian ambil data pengaduan yang akan diubah statusnya. Tuh. Dan ini bagian untuk menyimpan perubahan status baru. Oke. If iset post simpan. Jika tombol simpan ditekan, maka apa yang terjadi? Kita ambil data data statusnya dari form status ya, dari select post status, lalu kita buat query MySQL query, connect query-nya, ubah status, berarti ubah data, update tabel pengaduan, set status ke status baru, where ID pengaduan sama dengan get ID okay. Get ID, tetap ya kita ngambil ID ya dari URL gitu kan, nge-get data parameter itu ya. Oke. Ubah status pengaduan yang ID pengaduannya dari URL sini sesuai dengan yang kita pilih. Jika query berhasil, maka apa yang terjadi? Variabel pesan. Oke. Save. Statusnya kita cetak di sini sebelum form. Pesan status pesan ya. Oke. Pending kita ubah menjadi proses simpan. Oke, berhasil. Kita sudah berhasil memverifikasi data. Jalan rusak. Oke. Kita setujui. Kita proses. Selanjutnya, perbaikan jalan. Wah, kasihan nih sampai jatuh-jatuh. Baik. Di jalan mana ini? Kita proses saja. Kita perbaiki jalannya. Simpan. Oke. Petugas, tolong perbaiki jalannya. Baik, simple ya. Agak ribet juga sih sebenarnya. Baik, itu mungkin untuk di episode ini. Next kita akan melakukan apa nih? Memberikan tanggapan. Oke. Masih di bagian petugas ya, sekaligus admin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.